1000% PSG dan Bayern Munchen yang akan lolos ke final UCL 2023-2024. Di video kali ini aku akan membahas sedikit prediksi dalam tanda petik jalannya pertandingan leg kedua semifinal UCL 2023-2024 ini gitu yang akan dilaksanakan besok malam karena ini videonya tag-nya hari Senin, berarti besok kan Selasa, berarti Selasa malamnya dini hari, artinya kan sudah hari Rabu. Jadi ya leg pertamanya itu ada PSG lawan Dortmund di kandang PSG, kemudian ada Madrid lawan Munchen di kandangnya Madrid kayak gitu. Jadi gini, aku ingin memberikan sedikit analisaku apa yang akan terjadi, gitu, agak sedikit cenayang lah kayak gitu. Apa yang akan terjadi di leg kedua nanti antara empat tim ini yang akan berlaga di semifinal UCL nanti kayak gitu. Jadi gini, kalau menurutku pribadi, kalau kita berkaca dari semua tim, empat tim ini gitu, PSG, Madrid, Munchen dan juga Dortmund sepanjang musim ini dan juga semifinal leg pertama di UCL kemarin, aku ingin memberikan sedikit analisa aku lah kayak gitu. Yang pertama, aku akan bahas pertandingan antara PSG dan Dortmund, kayak mana prediksi jalannya pertandingan gitu. Gini, PSG pada saat melawan Barcelona di leg kedua itu bermain, menurutku itu bermain luar biasa, terutama Mbappe. Secara the whole of team itu bagus lah, walaupun digendong ataupun ditolong oleh kartu merahnya Araujo kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di semifinal leg pertama PSG dan juga Dortmund kayak gitu ya. Di mana-mana, apalagi sekarang gol tandang itu kan nggak dihitung lagi, artinya memang ya berapa menangnya begitu yang dihitung kayak gitu. Kalau dulu kan ada gol tandang, gol kandang kayak gitu. Sekarang kan udah dihapuskan. Ya di mana-mana kalau udah kayak gitu, leg pertama itu pasti membosankan karena leg pertama itu mereka pasti bermain hati-hati, bermain tidak begitu terbuka, bermain oportunis, mengandalkan peluang kayak gitu ya. Itu juga yang terjadi pada laga PSG melawan Dortmund gitu. Kelihatan bahwasanya PSG dan Dortmund ini tidak begitu ngotot untuk bermain. Mereka ngepres, iya benar. Mereka dapat peluang, iya benar. Tapi enggak kayak tim yang ingin memenangkan pertandingan gitu. Ngerti nggak? Aku nggak merasakan feel dari kedua tim ini ingin merasakan kemenangan seperti PSG ingin mengalahkan Barcelona di leg kedua yang kemarin gitu. Aku nggak merasakan PSG yang itu. Nggak tahu lah. Apakah mungkin memang mereka tidak begitu ingin memburu kemenangan, atau memang mereka nggak bisa keluar dari pressure yang dibangun oleh Dortmund kayak gitu. Tapi kayak gini, menurutku pribadi PSG yang akan lolos ke final. Alasannya kenapa? Alasannya simpel, karena apa? Secara materi pemain, oke, dan juga pelatih, PSG masih di atas Dortmund satu level lah kayak gitu. Karena ada faktor pembeda di PSG, yaitu Mbappe. Mbappe itu cukup dapat 2 peluang, dia bisa cetak 1 gol gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Yang kemarin kan ada momen di mana dia dapat sebuah peluang, sudutnya itu sangat sempit. Aduh, tetangga satu ini lagi Vespanya ribut kali. Kita lanjut aja lah ya. Nah, ada satu momen di mana dia mendapat peluang di sebelah kiri permainannya PSG, kemudian dia syuting kan, itu aja kena tiang dari sudut yang sangat sempit itu dia bisa mengenai tiang. Apalagi kalian bayangkan kalau dia mendapat peluang terbuka, ya pasti gol gitu loh. Artinya insting killer, skill dia, terus pembacaan permainan dia sudah di atas rata-rata pemain seusia dia ataupun pemain yang ada sekarang gitu. Jadi kalau aku bilang itu juga yang aku mengatakan kenapa PSG yang akan lolos dan bukan Barca, aku bilang di perempat final. Karena apa? Faktor pembeda Mbappe itu sangat luar biasa. Kelihatan kan pada saat melawan PSG, walaupun satu golnya penalti dan satu lagi itu lawannya golnya itu bola yang nyari dia, bukan dia yang nyari bola gitu kan. But it's okay, tapi dia tetap cetak gol kan. Tapi sebelum itu dia juga kan memberikan peran. Masa nggak ada peran dia sih di kemenangan PSG melawan Barcelona? Nah, aku bilang peran Mbappe itu sangat besar kasarnya timnas Prancis dan juga PSG itu murni digendong sama Mbappe gitu loh. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang, apalagi kalau Dortmund, apalagi ini bermain di Paris gitu kan, bermain di Parc de France. Ya kali PSG mau bermain bertahan, nggak akan, apalagi mereka kalah 1-0 gitu. Nah, kalau kita berkaca dari apa yang
pertandingan di Dortmund di Signal Iduna Park kemarin, ya kita lihat berapa banyak peluang sih yang didapat PSG. Nggak banyak peluang matang. Setelah satu gol oleh Fulkrug, apakah mereka banyak dapat peluang matang? Nggak banyak gitu. Artinya gol itu memang betul-betul gol yang apa ya, yang memang bukan laki lah, aku nggak mau bilangnya beruntung, gol yang memang layak. Cuman ya setelah itu PSG Dortmund nggak dapat peluang lagi, dikurang sama PSG kan kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi tetap bilang PSG yang akan lolos ke babak final di UCL musim ini, walaupun aku nggak yakin mereka akan juara. Murni karena apa? Murni karena faktor Mbappe-nya yang sedang on fire di musim ini gitu. Jadi aku tetap bilang PSG yang akan lolos ke babak selanjutnya kayak gitu. Nah, pertandingan berikutnya ini yang seru antara Munchen dan juga Madrid kayak gitu. Nah, di sini aku agak sedikit sulit menganalisa atau bukan ya memprediksi lah, agak cenayang sedikit siapa yang akan lolos karena kedua tim ini memiliki mental dan juga memiliki komposisi pemain itu yang cukup bukan cukup memadai, sangat memadai untuk memenangkan pertandingan ataupun bahkan memenangkan turnamen kayak gitu. Gini, kalau kita bicara Madrid, oke, mereka bisa bermain tanpa striker, tapi mereka nggak menyerang. Mereka lebih mengandalkan counter attack dari Vini, Rodrigo, dan juga passing-passing sempurna, passing-passing bagus dari Kroos, Camavinga, Modric, bahkan Tchouaméni. Mereka lebih mengandalkan transisi menyerang yang cepat kayak gitu. Tidak menguasai permainan atau mengurus permainan. Walaupun mereka sudah sering mencontohkan bahwasannya mereka bisa mengurung permainan, mereka bisa bermain menyerang, mereka bisa mendikte permainan, tapi mereka nggak mau melakukan itu ya. Aku nggak tahu, mungkin lebih kepada Ancelotti-nya nggak mau, bukan tipe pelatih yang mau mengambil resiko terkena serangan balik ketika bermain menyerang kayak gitu. Nah, sedangkan Munchen ini bukan Munchen yang kita kenal zamannya Hansi Flick ataupun zaman Nagelsmann yang mainnya itu menyerang. Oke, Munchen di bawah Tuchel. Kalau aku bilang Tuchel, aku sudah cukup lama mengamati dia di Dortmund, di Chelsea gitu loh. Ya, permainan dia sama, dia bukan tipe pelatih yang menyerang, bukan tipe kayak Hansi Flick, Nagelsmann, Pep, Klopp, bukan tipe pelatih yang menyerang. Dia lebih sering kasarnya menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, menghalalkan segala cara yang legal dan halal ya kasarnya itu, bukan yang mencederai pemain. Enggak, aslinya dia nggak segan bermain bertahan gitu. Dia nggak segan bermain bertahan dengan tim yang bisa menyerang untuk memenangkan pertandingan. Bisa kita lihat berapa banyak Munchen main di musim ini, khususnya di Bundesliga, yang mereka bermain bagus, menyerang dan menang. Nggak banyak gitu. Kebanyakan mereka juga pasang middle block, kadang mereka pasang low block gitu kan. Pada saat melawan Bayer Leverkusen mereka low block, mereka nggak bisa nyerang gitu. Jadi menurutku Tuchel bukan tipe pelatih yang ajak dengan satu sistem ingin menyerang gitu loh. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa aku bilang Munchen yang akan lolos ke babak final melawan PSG. Alasannya sederhana, Madrid itu ketika melawan tim yang menyerang mereka selalu bisa menang. Buktinya apa? Melawan City mereka bisa imbang di Bernabeu, kemudian bisa menang walaupun adu penalti di Manchester City kayak gitu. Alasannya sederhana, ketika mereka di press, mereka nggak jarang bisa mengurai press itu. Karena apa? Kembali lagi kualitas passing pemainnya itu luar biasa. Jadi aku sangat menyayangkan kenapa Ancelotti tidak lebih memilih untuk bermain menyerang gitu. Padahal pemainnya memiliki kapasitas untuk itu. Mereka memiliki kapasitas passing. Coba deh kalian perhatikan. Ya, Madrid kalau lawan tim yang ngepres, mau gimana pun ngepres, mereka bisa keluar. Bahkan Liverpool pada zaman top-topnya Liverpool yang mana mereka juara, mereka bisa keluar kan dari pressingnya Liverpool yang terkenal dengan jajan pressingnya. Artinya apa? Pemainnya bisa loh bermain gitu. Bukan hanya mengandalkan lari sana lari sini aja kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya Madrid ini ketika melawan tim yang menyerang, mereka selalu bisa menang. Nah, tapi mereka selalu kesulitan kalau melawan tim yang bermain sedikit oportunis dan pragmatis gitu. Karena kembali lagi, pemain Madrid itu tipe bermainnya adalah tipe bermain tim yang oportunis, yang mengandalkan reaction football, bukan tipe tim yang mengandalkan action football ataupun sepak bola menyerang gitu. Jadi
ketika berhadapan dengan Munchen yang sudah aku jelaskan, Tuchel lebih senang mengandalkan segala cara dalam hal tanda petik yang legal dan halal. Yang Madrid cukup kesulitan untuk melawan tim yang bahkan low block gitu, karena mereka tidak punya cukup kreativitas, bukan tidak, kreativitas selalu ada, tidak cukup sering bermain ataupun tidak cukup sering dilatih dalam permainan, dalam game, dalam match itu melawan tim yang low block. Jadi ketika mereka menghadapi tim yang mengadakan low block atau bahkan middle block, mereka cukup kesulitan untuk membongkarnya gitu. Lebih kepada skill individu, bukan lagi kombinasi antar pemain. Kalau dulu masih ada Benzema, ya masih bisa lah, masih bisa Benzema tarik back lawan kemudian Vini yang masuk. Sekarang kan orang seperti Benzema-nya kan nggak ada gitu. Artinya murni serangan itu dari sayap, gol itu juga dari sayap, tidak dari Benzema yang sebagai striker nomor 9-nya gitu. Jadi dengan alasan itu aku bilang bahwasanya PSG dan Munchen yang akan lolos. Ya, kembali lagi kita nggak tahu jalannya pertandingan, yang kartu merah lah, yang cedera lah, yang blunder lah, yang dapat penalti 3 kali lah, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu faktor-faktornya dalam lapangan. Cuman kalau semuanya berjalan lancar, kalau aku bilang PSG dan Munchen yang akan lolos ke final. Aku no doubt gitu, nggak ragu mengatakan itu. Jadi ya, kalau aku bilang kalau Madrid yang juara lagi musim ini, rasaku ini menunjukkan bahwasannya kompetisi Liga Champions itu tidak seketat itu, karena tim seperti Madrid dalam tanda petik bisa juara bisa dalam 5 tahun terakhir mereka dapat berapa ya? Dapat 3 ya, dapat 2 atau 3 gelar. Rasaku agak sedikit aneh lah kayak gitu. Oke? Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.